Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody, NIM 1801414434. Baik, di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester saya, mata kuliah evaluasi pembelajaran dosen pengampu Ibu Nur Fitriani MPD. Adapun soal yang diberikan itu ada menganalisis atau mengkaji penerapan prinsip evaluasi oleh guru-guru non-tes. Apakah selama pembelajaran guru sudah menerapkan prinsip-prinsip evaluasi atau belum di dalam mengevaluasi proses pembelajaran? Nah, baiklah, sebelum menganalisis instrumen evaluasi non-tes, perlu diketahui terlebih dahulu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Adapun 9 prinsip evaluasi adalah sebagai berikut. Pertama itu sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kedua itu objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Ketiga itu adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Keempat itu terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima itu terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Enam itu ada menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh itu sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan itu beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan itu akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Nah, berikut merupakan hasil analisis kami prinsip evaluasi dalam evaluasi non-tes. Itu ada beberapa bentuk di dalam non-tes. Itu ada, pertama itu ada pengamatan atau observasi, adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam evaluasi menggunakan alat ukur berupa pengamatan, semua prinsip evaluasi sudah diterapkan oleh guru, yakni sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, serta akuntabel. Nah, di dalam pengamatan ini guru guru menerapkan semua prinsip evaluasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu ada wawancara atau interview, merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Pada evaluasi non-tes jenis ini, prinsip yang diterapkan oleh guru itu hanya 7, yaitu ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, beracuan kriteria, dan juga akuntabel. Kenapa bisa 7? Karena di jenis bentuk ini ataupun wawancara ini, guru tidak banyak memerlukan yang namanya prinsip evaluasi dalam mengevaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada skala sikap. Peserta didik tidak hanya disuruh memilih pernyataan-pernyataan positif saja, tetapi juga pernyataan-pernyataan yang negatif. Tiap item dibagi menjadi 5 skala. 5 skala yaitu SS, STT, TS, dan STS. Dalam evaluasi dengan menggunakan alat ukur berupa skala sikap, prinsip yang digunakan oleh guru itu antara lain itu ada 6, yaitu ada objektif, terpadu, terbuka, beracuan kriteria, dan akuntabel. Kenapa bisa begitu? Sudah saya jelaskan bahwa di dalam prinsip ini tidak banyak memerlukan prinsip evaluasi pembelajaran. Yang keempat itu daftar cek, yaitu suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Daftar ini memungkinkan guru sebagai penilai untuk mencatat tiap-tiap kejadian yang betapapun kecilnya tetapi dianggap penting. Prinsip yang diterapkan di dalam daftar cek ini biasanya dilaksanakan oleh guru itu ada sahih, objektif, adil, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, dan akuntabel. Dalam evaluasi dengan daftar cek, guru dalam menerapkan hanya berdasarkan 6 prinsip evaluasi pembelajaran saja.
Yang kelima itu ada skala penilaian. Dalam daftar cek, penilai hanya dapat mencatat ada tidaknya variabel tingkah laku tertentu. Sedangkan dalam skala penilaian, fenomena-fenomena yang akan dinilai itu disusun dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Pada skala penilaian, semua prinsip evaluasi sudah diterapkan, yakni sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracun kerja, dan akuntabel. Nah, untuk skala penilaian ini sama dengan pengamatan. Seluruh prinsip evaluasi itu diterapkan oleh guru di sekolah dasar. Angket. Yang keenam itu angket. Angket mempunyai kesamaan dengan wawancara, kecuali dalam implementasinya. Angket dilaksanakan secara tertulis, sedangkan wawancara dilaksanakan secara lisan. Dalam penggunaan angket ini, guru hanya menggunakan 7 prinsip evaluasi pembelajaran, yakni sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, beracuan kerja, dan akuntabel. Yang ketujuh ada studi kasus, studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik, kelas atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. Misalnya peserta didik yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau kesulitan dalam belajar. Pada studi kasus, prinsip evaluasi yang diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran itu hanya ada 8 prinsip saja, yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, beracuan kerja, dan akuntabel. 8 itu ada catatan insidental, adalah catatan-catatan singkat tentang peristiwa-peristiwa sepintas yang dialami peserta didik secara perorangan. Catatan ini merupakan pelengkap dalam rangka penilaian guru terhadap peserta didiknya, terutama yang berkenaan dengan tingkah laku peserta didiknya. Nah, prinsip yang diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran di sini hanya ada 7. Pertama itu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, beracuan kriteria, akuntabel. Yang kedelapan itu ada sosiometri, adalah suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dapat mengkuantifikasi pendapat-pendapat peserta didik tentang penerimaan teman sebayanya serta hubungan di antara mereka. Teknik ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui kemampuan sosial peserta didik. Langkah-langkahnya yaitu memberikan petunjuk dan pertanyaan, mengumpulkan jawaban yang sejujurnya dari semua peserta didik. Jawaban-jawaban tersebut dimasukkan ke dalam tabel. Pada sosiometri, prinsip yang diterapkan hanya berdasarkan 4 prinsip evaluasi dari total 9 prinsip evaluasi, yaitu sahih, terbuka, beracuan, kriteria, dan akuntabel. Ke-10 itu inventory kepribadian. Jenis non-tes ini hampir serupa dengan tes kepribadian. Bedanya pada inventory, jawaban peserta didik tidak memakai kriteria benar salah. Semua jawaban peserta didik adalah benar selama dia menyatakan yang sesungguhnya. Walaupun demikian, dipergunakan pula skala-skala tertentu untuk kuantifikasi jawaban sehingga dapat dibandingkan dengan kelompoknya. Prinsip yang diterapkan oleh guru di dalam inventory kepribadian ini ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, beracuan kriteria, akuntabel. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada inventory kepribadian 7 prinsip evaluasi yang diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Yang 11 yang terakhir itu ada teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Kegiatan evaluasi bukan hanya dilakukan pada dimensi hasil, tetapi juga pada dimensi proses. Salah satu bentuk penilaian proses adalah pemberian penghargaan atau reward. Prinsip yang diterapkan oleh guru dalam teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik ini yaitu ada beberapa, yaitu ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Sehingga dalam teknik ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi yang diterapkan oleh guru di dalam kelas. Nah, jadi intinya itu prinsip evaluasi yang dilaksanakan oleh guru ataupun diterapkan oleh guru dalam bentuk non-tes itu tidak semua prinsip evaluasi yang diterapkan. Contohnya saja di dalam angket itu hanya beberapa prinsip evaluasi yang diterapkan oleh guru, sedangkan di pengamatan itu di bentuk pengamatan itu seluruh prinsip evaluasi yang diterapkan oleh guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.